atas, beri dukungan untuk semuanya ya. Jadi tadi Pak Yanto bilang dia tak ada persiapan, betul gak? Jadi kalau kita pikir balik, kita ini orang lapangan, betul gak? Kalau kita ini prajurit, tiba-tiba musuh datang, tunggu ya, saya siapkan senjata dulu, jangan tembak ya. Tunggu saya ada senjata, kita baru saling bertempur. Bisa menang gak kita Bapak Ibu? Tidak. Gak bisa. Jadi artinya namanya prajurit, anytime, kapanpun harus siap. Ya gak? Apalagi kita ini orang kata di divisi marketing juga. Nah kalau marketing kita tidak tahu setiap hari kita di luar itu bisa ketemu siapa, ya gak? Kalau kita gak siap kadang-kadang ketemu satu potensi nih, seperti tadi Bu Seren bilang dia ada ketemu orang mana Belanda di hotel segala macam. Oh setelah hai Pak, where are you from? Oh Belanda, dia bilang kan. Okay, I go to room, learn first. After that I tell you what our business. Bisa nggak seperti ini? Nggak bisa, betul nggak? Artinya kita harus kuasai semuanya. Anytime diperlukan kita langsung bisa bergerak. Betul nggak Bapak Ibu? Nah jadi Bapak Ibu mau dengar apa? Semalam sudah dengar berapa jam? Sudah banyak ilmu yang bisa kita dapat, betul nggak? Nah memang saya selalu katakan bahwa ilmu-ilmu yang kita dapatkan di Riwe Internasional itu berbeda sekali dengan ilmu yang kita dapat di sekolah, ya kan? Karena maaf kata di sekolah itu kita selalu diajarkan bagaimana menjadi orang yang pintar, benar kan? Nah, tapi di sekolah jarang sekali mengajarkan kita menjadi orang sukses. Kalau memang di dunia pendidikan mengajarkan kita sukses, hari ini kita gak sesusah ini lagi harus kesana kemari untuk belajar, ya gak? Karena dulu kita awal-awal sekolah kita berpikir memilih jurusan itu adalah sebuah keputusan yang sangat penting, ya gak? Tetapi seiring berjalannya waktu kita mulai di pasaran, mulai bekerja menjadi pengusaha, dan melihat orang di sekeliling kita, banyak hal yang kita lihat. Ternyata orang sukses tidak sama dengan jurusan yang dia ambil. Betul gak? Jadi kita pelajari orang yang bisa sukses, orang yang sesuai jurusan yang dia ambil rata-rata hanya pekerja. Betul? Pekerja, dia jurusan IT ya, dia kerjanya di IT, akunting, perhotelan dia kerja di hotel, perbankan dia di bank, betul? Tapi kalau cerita sudah berbisnis segala macam, itu maka ibaratnya satu ke barat, satu ke timur, tidak searah. Nah, jadi pelan-pelan kita mulai belajar, ternyata kita belajar itu justru kita harus bisa menjadi arsitek untuk menentukan arah hidup kita. Makanya saya sering candain teman-teman, mau kita jurusan apapun dulu, jurusan terakhir yang paling penting apa Bapak Ibu? Jurusan apa yang terpenting? Jurusan ekonomi yang terpenting, betul gak? Kita mau jurusan apapun, kalau di finansial kita kalah, wah hidup kita tidak gampang. Kenapa? Karena segala sesuatu membutuhkan uang, termasuk banyak teman-teman tidak sampai ke Malaysia. Kenapa? Semua karena uang, ongkos tak cukup lah, segala macam. Setuju gak Bapak Ibu? Nah, jadi dari acara-acara yang diselenggarakan, contoh semalam kita di Malaysia ini, di KL, hari ini ada di Europe, hari ini di Hungari. Poland atau Hungari? Hungari ya. Hari ini Hungari, lalu tanggal 7 kita ada di Thailand sama Taiwan. Lalu tanggal 8 ada di Hong Kong. Lalu masih ada Taipei, masih ada Filipina. Ya, Filipina. Jadi tempat-tempat pendidikan yang ada di Riwe itu dia menempa mindset kita menjadi seorang entrepreneur.
bagaimana berpikir menjadi orang sukses dan bagaimana menjadi orang sukses. Nah, jadi sebenarnya Bapak Ibu, sukses itu dari zaman dulu sampai sekarang kriterianya yang harus dimiliki oleh orang yang mau sukses sama aja. Mau 500 tahun yang lalu orang mau sukses, dia perlu rajin, betul? Orang sekarang mau sukses, dia perlu rajin nggak? Pasti. Pasti, betul nggak? 500 tahun yang lalu orang mau sukses, dia harus disiplin. Sekarang orang mau sukses, perlu nggak disiplin? Perlu. Jadi sebenarnya rahasia sukses itu sama saja dari dulu sampai sekarang. Yang jadi pertanyaan adalah, kita berada di tempat mana yang memberikan kita peluang untuk sukses seperti orang lain. Makanya semalam ada satu ditampilkan dalam bahasa Mandarin itu, dia ada tulis 3 kata itu adalah, kita harus tahu kita ini dari mana, sekarang di mana, dan mau kemana. Yaitu kita harus tahu posisi kita. Banyak orang kadang-kadang salah, dia berharap sukses itu gampang. Dia tanpa memahami dia itu siapa. Kalau hari ini kita anak SBY, anak mantan presiden kita atau almarhum Soeharto, kita mau sukses gampang, betul kan? Kita anak orang kaya, contoh anak-anak orang sukses di Batam segala macam, yang punya aset, punya modal banyak, kita mau sukses gak susah, mau buka toko, tinggal bilang dengan ayah kita atau abang kita, bantu saya buka toko satu, perlu modal 5 miliar, besok sudah cair. Hari ini kita orang biasa, besok kita sudah dipanggil orang bos, betul gak? Gampang. Tapi yang jadi masalah, kita ini siapa? Jadi banyak orang selalu membandingkan orang luar. Oh, mereka lihat bisnis gini gak susah. Oh, masa kita jalankan bisnis ini kok susah kali, ditolak orang. Kita jangan bandingkan dengan orang. Orang punya kapasitas bagaimana, kita punya kapasitas bagaimana terlebih dahulu. Betul? Dan setelah itu kita tahu sekarang kondisi kita gimana. Makin lama makin maju, atau makin lama mau makin mundur. Nah, kita pikir balik, saya mau maju atau mau mundur? Kalau mau maju, apa yang harus saya buat? Kalau mengandalkan kemampuan saya. Dan kemana saya mau pergi? Tujuan saya mau sehat di finansial, saya mau sukses di finansial, saya mau mendapatkan kesehatan. Nah, apa yang harus saya lakukan dari sekarang? Otomatis kita harus jaga kesehatan, harus bekerja keras. Di mana arah yang kita ingin pergi itu sudah ada orang yang pergi. Kita cerita sukses, saya selalu katakan gini, saya ingin sukses. Kalau di perusahaan ini hanya satu orang yang sukses, kita nggak boleh kerja. Kenapa? Artinya orang itu sangat hebat loh. Tapi kalau di lingkungan ini banyak orang yang sukses, dan background mereka juga kurang lebih dengan kita, artinya kita juga ada harapan loh. Nah, di sini kita sendiri mesti paham terlebih dahulu. Nah, memang di Riwe Bapak Ibu ya, sebenarnya ilmu sudah sangat banyak. Ilmu sangat banyak. Kita mau ilmu apapun dia ada. Contoh semalam semua pembicara dari bankruptcy ya, sampai orang yang punya jabatan ya, sampai ibu rumah tangga, sampai dengan orang yang sudah lama di bisnis MLM juga, mereka juga punya histori yang berbeda. Disitulah menjadi akumulasi bahwa di bidang ini kita bisa ambil satu kesimpulan, sebenarnya siapapun bisa memiliki kesempatan untuk sukses. Makanya Riwe itu dimulai dari nol. Bos memulai dari nol, bukan masa itu bos sama sekali gak punya uang, bukan. Karena dia sudah di bisnis networking lumayan lama, sedikit banyak ada modal. Nah, cuma dia ingin membuktikan bahwa hanya bidang networking yang bisa start mulai dari nol. Artinya kalau start mulai dari nol dia bisa. Semua orang di dunia ini bisa melakukannya. Tetapi kalau dia start dengan modal besar, yang bisa melakukannya adalah orang yang hanya punya modal, betul? Tetapi kalau dia hanya start dari nol, dari sampel produk yang dia dapatkan, lalu setiap hari dia terapkan dengan sistem yang simple di kedai kopi, berbagi
tentang sehat dan awet muda. Oke? Tidak perlu buka toko, tidak perlu gaji karyawan. Bisa menciptakan hasil. Nah, itu dia buktikan. Ini tujuannya untuk apa? Riwe mulai dari nol bisa sampai sebesar ini. Artinya kalau kita bersedia mulai dari nol juga, kita juga bisa berkembang seperti Riwe Internasional. Nah, jadi pembuktian Riwe Internasional sudah 18 tahun. Ilmu kita sudah belajar banyak, betul gak? Tapi kalau ilmu ini kita tidak praktekkan, itu semua akan sia-sia, tidak ada gunanya. Ilmu itu bermanfaat kalau kita mau menggunakannya. Contoh, semalam kita belajar banyak ilmu. Kalau kita gak praktekkan, itu ilmu orang lain selamanya. Tapi kalau kita mulai praktekkan, apa yang kita belajar, kita praktekkan, lama-lama akan menjadi ilmu kita. Betul gak? Nah, jadi Bapak Ibu jangan hanya berhenti di belajar saja. Kita harus benar-benar ada tindakan. Hasil yang bisa kita dapatkan bukan datang dari belajar saja, tetapi datang dari yang namanya tindakan. Kita belajar sebanyak apapun di tempat-tempat kita bisa pergi belajar, itu ada batasannya. Karena itu perjalanan hidup orang lain. Untuk mendapatkan ilmu yang lebih maksimal adalah kita harus terapkan dalam menjadi kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini yang terpenting. Jadi kenapa Bapak Ibu kita banyak melihat orang dia belajar pulang dia nggak ada perbedaan, belajar lagi pulang nggak ada perbedaan lagi. Kenapa? Karena tidak pernah benar-benar diterapkan dalam hidupnya, sehingga ilmunya tidak bisa membantu orang itu untuk berhasil, Bapak Ibu. Makanya sebenarnya Bapak Ibu, contoh kemarin leader-leader sampai ke Vietnam, apa yang mereka lihat sih? Sebenarnya apa yang dilakukan leader-leader Vietnam tidak ada bedanya dengan yang dilakukan leader-leader Indonesia. Bedanya cuma satu, semangatnya yang luar biasa. Mereka benar-benar setiap hari itu bekerja. Seperti kemarin saya baru cerita dengan siapa ya, saya bilang dengan Bu Kristina, beda mereka dengan kita. Saya bilang kemarin kita lihat mereka, kalau kita di Indonesia hari ini acara siang, lalu malam acara lagi, besok pagi kamu mau acara lagi gak? Kamu akan bilang, Pak Asim semalam baru acara, besok mana ada orang lagi. Besok acara, lusa acara lagi, mau undang siapa lagi Pak Asim? Betul ya? Itu yang akan selalu ada dalam benak kita. Kita akan merasa, nanti ya kalau kita acara terus, leader-leader gimana sibuk gitu, dia gak perlu ngurus keluarga segala macam. Ini akan ada dalam pikiran kita kebanyakan sikap teman-teman di Indonesia. Tapi mereka berbeda. Asalkan kamu kasih mereka kesempatan, jam gini kita ada pertemuan, mereka pasti ada orang. Jam gini ada pertemuan, mau tiap hari pun mereka ada orang, Bapak Ibu. Kenapa? Karena ini bisnis. Sama, hari ini kita buka toko, hari ini orang baru datang beli handphone loh. Masa besok beli lagi? Buka lagi, siapa mau beli handphone lagi? Kok besok buka, lusa buka lagi? Siapa lagi mau beli handphone? Ada gak orang bisnis berpikir seperti ini? Sama, developer juga sama. Kemarin baru bangun satu kompleks 1000 unit. Masa ini mau buka kompleks 1000 unit lagi? Emang makanan, rumah bangun terus, emang ada yang beli terus? Janganlah, libur dulu 5 tahun lagi kita baru bangun. Ini istirahat dulu, holiday dulu. Kalau kita berpikir seperti ini, kita akan miskin selamanya. Banyak orang kenapa ekonominya tidak bisa surplus? Karena dia dapat hasil sedikit, dia sudah mulai rileks. Pakai sampai sudah mau minus baru semangat lagi. Nanti dapat lagi, slow lagi nikmatin. Mau habis baru gas lagi. Ya kapan lebihnya kalau gitu? Ya kan? Yang harus kita lakukan adalah gas terus. Sebelum uang kita itu menipis, kita harus gas cari tambahan terus, baru kita bisa menjadi orang sukses, orang kaya. Ini yang budaya, pola hidup, kebiasaan hidup kita ini kita harus paham.
Dan mak kata Bapak Ibu ya, kita orang Indonesia, apalagi anak-anak pulau, banyak seperti ini. Dapat uang sedikit, pulang kampung istirahat. Betul gak? Betul. Banyak gak kita? Kalau seperti ini, susah kaya Bapak Ibu. Justru karena sukses itu ada momen Bapak Ibu. Pada saat momen rezeki itu datang ke kita, kita harus gerak cepat. Jangan sampai momen itu lewat kita baru semangat Bapak Ibu. Sama kayak musim panen, durian lagi panen, kamu santai-santai. Sudah tak ada buah, kamu baru kasih pupuk biar dia berbuah. Mati duluan tanamannya Bapak Ibu. Semua ada musimnya. Sama kita dapat cari uang itu ada musimnya. Sama sekarang kayak Imlek, orang jual angpau lah segala macam. Ini musimnya. Kalau Anda yang lagi jualan, lagi jualan pernak-pernik Imlek, sekarang Anda santai-santai lah, gak apa-apa, capek, istirahat dulu lah. Momen bentar aja lewat. Begitu juga nanti momen Natalan, momen Idul Fitri, itu semua ada momennya Bapak Ibu. Begitu juga kerja riwe Bapak Ibu. Sama, sekarang kita momen belajar. Orang gak mau datang belajar. Giliran nanti ketemu Pak Sim ngajar saya nih, saya mau sukses. Lah ini momen lagi belajar nih, datang sini banyak pembicara hebat ngajar kita. Kita tidak bersedia datang belajar. Lalu setiap hari kita mengatakan kepada anak cucu kita, rajin-rajin belajar biar masa depan bisa cerah. Sekolah jangan malas, betul gak? Giliran kita ada tempat sekolah, kita menghindar, betul gak? Ini ada satu hal yang kita tentu saja ini tidak masuk dalam kategori Bapak Ibu, karena Bapak Ibu bukan orang yang bolos dari tempat belajar, betul gak? Kita berpantas beri tepuk tangan meriah untuk semuanya. Nah ini kebanyakan yang terjadi di luar Bapak Ibu. Dia hanya berpikir mengupgrade isi kantongnya, tapi tidak melakukan satu hal yang penting untuk mengupgrade wawasannya terlebih dahulu. Jadi di tempat-tempat semalam itu adalah kita belajar bagaimana menjadi orang sukses. Jadi kita ingin sukses, kita harus pandai membawa diri. Maaf kata Bapak Ibu ya, kalau kita cerita orang berbisnis, dia juga sekurang lebih sama dengan orang berpolitik Bapak Ibu. Ya gak? Ketemu orang bahasa orang, ketemu hantu dia bisa bahasa hantu juga, betul gak Bapak Ibu? Sama, kita ini orang marketing. Lawan bicara kita, customer kita, kadang-kadang itu dia ada yang nguji kita, ngetes kita, pengalaman kita bagaimana. Jadi kalau kita tidak mengupgrade wawasan kita, pada saat kita buka mulut orang sudah tahu kamu ini siapa. Ya gak? Kurang lebih sudah. Gini. Apalagi ditambah dengan sikap yang tak benar. Makanya saya selalu ingatkan kepada tim saya, baik di luar negeri ataupun di Indonesia, saya bilang simple. Kita mau orang kerjasama dengan kita, dan kita juga berharap orang yang kapasitasnya di atas kita bisa bekerja sama dengan kita. Betul gak? Bapak Ibu kalau bisa punya tim di bawahnya seperti Tetan, seperti Gate Jerry, seperti semalam ibu itu apa namanya, Candy, kita mau gak? Nah itu orang-orang hebat, betul gak? Yang jadi pertanyaannya, kalau mereka itu lihat kita, kapasitas mereka misal ada buka usaha, kita menempatkan diri satu sikap yang orang gak suka punya. Bahkan kalau kita melamar kerja ke tempat dia pun tak terima kita sebagai karyawan karena sikapnya tak bagus. Mana mungkin orang mau menjadikan kita sebagai partner Bapak Ibu? Betul gak? Sama Bapak Ibu, Anda pengusaha, Anda mau merekrut seorang karyawan, tapi orang itu datang melamar, sikapnya aduh pemalas lah, mata setiap hari ngantuk-ngantuk lah, rambut acak-acakan lah, jalan semut injak pun tak mati lah. Kamu mau gak gaji orang seperti ini Bapak Ibu? Tidak. Tak mau, betul gak? Hah? Rugi besar, betul gak? Apalagi kita cerita sukses. Masa saya ikut kamu bisa sukses, yang ada bikin saya repot aja. Betul gak?
Nah, jadi di bagian ini saya suka simple sebenarnya, ingin belajar sesuatu yang baik, yaitu kamu menempatkan diri sebagai seorang bos dulu. Saya mau nggak menggaji orang seperti ini? Kalau tak mau, saya tak boleh punya sikap seperti ini. Saya orang yang nggak tepat waktu. Saya bayangkan saya punya partner bisnis, saya punya karyawan, orangnya nggak tepat waktu, tak tepat janji lagi. Saya mau pekerjakan dia gak? Saya tak mau, betul gak? Kalau gak mau, saya gak boleh seperti ini. Itu cara untuk memperbaiki diri kita, yaitu jangan melakukan sesuatu yang kita tidak suka orang lain perlakukan kepada kita. Kamu gak jujur, misalnya orang lain gak jujur, kamu gak senang, maka kamu jangan gak jujur dengan orang lain. Orang lain juga gak senang, betul gak? Kamu lihat orang pemalas, kamu gak suka. Nah, jadi kamu jangan terapkan sikap malas ini dalam hidup kamu, betul gak? Nah, kamu lihat orang kotor itu, kamu merasa menjijikkan, kamu gak suka. Kamu sendiri jangan kotor. Simple gak? Simple sekali Bapak Ibu. Makanya harus ada kesadaran diri. Makanya Diri Way selalu mengajarkan kita apa? Posisikan diri sebagai seorang leader. Kamu mau leader yang kriterianya bagaimana? Nah, kamu gunakan standar itu untuk membimbing diri kamu sendiri. Paham nggak Bapak Ibu? Nah, ini adalah cara yang memang tidak semudah yang kita pikirkan, tetapi perlu dilakukan terus-menerus. Karena maaf kata, termasuk kami para pengusaha masuk ke Riwe, tentu saja cara kerja yang berbeda. Sementara sebelum mengenal Riwe, kita sudah memiliki kebiasaan yang terbentuk puluhan tahun. Ingin kenal Riwe langsung berubah itu tak mungkin. Percaya gak Bapak Ibu? Bapak Ibu coba belajar kedip mata beneran. Coba 3 tahun. Setelah itu Bapak Ibu gak pikir kedip mata pun dia otomatis gini terus. Betul gak? Lalu kalau Bapak Ibu bilang Bapak Ibu gak mau kedip gini lagi, bisa gak langsung terjadi? Perlu belajar berapa lama? Perlu waktu yang sangat panjang Bapak Ibu. Saya tahu kita ada niat, cuma kebiasaan ini yang susah. Namanya kebiasaan, walaupun kamu sudah berusaha, tiba-tiba dia akan ngulangi lagi. Contoh, saya bilang kamu pegang handphone terus gak bagus, kamu juga tahu, betul gak? Semua orang tahu, betul gak? Tapi gimana untuk mengendalikan tidak pegang handphone? Wah, itu panjang urusannya. Kenapa? Karena sudah terjadi kebiasaan. Kayak orang rokok, dia tahu rokok gak bagus, betul gak? Nah, tapi suruh dia berhenti rokok susah. Waktu makan dia sudah, rokok lagi. Siap makan pasti mau rokok lagi, betul gak? Kenapa? Karena itu kebiasaan Bapak Ibu. Jadi makanya di Riwe itu dua mindset itu di NDO itu selalu diajarkan berpola pikir jangka panjang. Bukan jangka panjang seumur hidup, minimal 2-3 tahun. Nah 2-3 tahun ini jangan pikir hasil dulu. 2-3 tahun ini bentuk karakter kamu dulu. Bagaimana standar orang sukses dalam mencapai passive income itu, dia punya role seperti ini. Kamu harus biasakan diri dulu. Contoh, satu aja saya suruh Bapak Ibu berlapang dada. Gampang atau susah? Itu adalah sesuatu yang paling susah. Ya kan? Coba Pak Johan, dia jual nasi ayam 1 ekor itu biasa potong berapa piring, betul gak? Sekali coba suruh Pak Johan 1 minggu jual nasi ayam 1 ekor 4 piring aja. Padahal dia potong ayam berapa banyak ekor, betul gak? Dia akan hidup, waduh rugi berapa banyak ini, mana boleh kerja. Segala sesuatu akan memblok dia, tak mungkin punya, ini bukan bisnis.
Betul? Sulit sekali. Tapi kalau di networking membangun tim beda. Dia tidak melihat yang datang itu adalah customer. Dia lihat yang datang itu adalah teman sejati, adalah partner bisnis, adalah relasi usaha. Maka pola pikir ini akan ditempa. Oke, 1 minggu ini anggap saya habiskan 100 ekor lah. Saya puaskan berapa orang customer, mereka menjadi langganan saya seumur hidup, gimana? Nah, ini pola pikir dalam membangun tim. Berbeda gak? Tetapi dalam berbisnis yang dihitung rugi berapa. Ini sulit terbentuk Bapak Ibu, karena di dunia bisnis konvensional ataupun tidak diajarkan yang demikian. Tapi di Riwe ada diajarkan membangun tim, bukan diajarkan jualan. Hitung laba rugi itu harus jelas. Tetapi namanya partner bisnis, gak namanya teman, itu tidak ada hitung-hitungannya. Kadang minum kopi kamu traktir saya, kadang saya traktir kamu. Tidak ada yang namanya perhitungan. Nah, itu yang sulit diterapkan. Itu perlu waktu, perlu sebuah lingkungan yang terus menerus memberikan kita contoh segala macam. Kita lihat Riwe kemarin gala dinner 30-an ribu orang, habiskan uang berapa? Sekarang 6 LTS di 6 negara, habiskan berapa? Ya kan? Banyak teman-teman yang hanya bayar uang tiket pesawat atau uang kapal, uang hotel untuk sendiri tidur aja, dia berat loh. Mahal kali. Pos bikin kan nanti dia ada hasil. Saya ingin tanya Bapak Ibu, bikin berapa banyak hasil untuk Riwe? Ya kan? Bapak Ibu belum memberikan hasil ke Riwe. Riwe sudah kasih ilmu langsung ke Bapak Ibu. Betul kan? Bahkan kasih makan, kasih minum ke Bapak Ibu semuanya. Dan bukan hanya di luar negeri loh. Di Batam gimana? Yang di Batam? Jakarta kalau sering ke kantor punya gimana? Disiapin nasi kotaknya enak kali pula. Yang Jakarta itu sambalnya, woi. Saya setiap kali ke Jakarta ya, Pak Teo jangan lupa pergi, itu enak itu. Dapat ilmu, dapat makan. Saya selalu candain teman-teman di Batam itu, saya bilang, kita Batam tempat kota industri. Setiap hari ada berapa ribu orang di luar mencari peluang hanya demi UMK. Betul gak? Dikasih makan gak waktu mereka bawa surat lamaran? Minum dapat gak? Tidak. Bawa semua bawa sendiri, betul? Tapi hari ini kamu baru kenal Riwe. Kamu sudah disiapkan makan dan minum, betul? Nah, kalau di luar kita lihat kantor sebesar gini, waktu kamu mau masuk, kamu akan ditanya mau cari siapa? Ya kan? Mau kemana? Buat apa? Ada janjian gak? Kata-kata ini menghantui banyak orang, gak berani masuk ke tempat yang kantor besar, betul gak? Tapi Bapak Ibu kita pelajari ya, kita semua apalagi orang-orang, ada sebagian orang sudah member yang sering bawa orang ke kantor. Lihat, mereka datang ke kantor, ada gak ditanya-tanya hal seperti ini? Sama sekali tak ada. Makanya saya selalu bilang, perusahaan ini memang luar biasa. Dia mengangkat derajat semua orang, ya kan? Bahkan contoh acara semalam semahal itu punya biaya, makan pun disiapin. Makan disiapin gak masalah, asal tiket masuk bayar, betul? Bapak Ibu ada bayar tiket masuk kan? Tidak ada. Sementara kita pikir balik, ilmu yang disajikan, yang dipresentasikan oleh semua speaker bermanfaat gak untuk kehidupan kita sehari-hari? Bermanfaat loh Bapak Ibu. Makanya banyak orang mengatakan mahal, 51 juta. Dia bilang mahal. Saya bilang simple gini, kalau kamu merasa 51 juta itu kamu mahal, pikir balik. Pertama, produk kamu dapat sehat dan awet muda. Kalau kamu masih merasa tekor, setiap minggu setiap minggu ada acara OPP, kamu bawa kamu dan keluarga datang makan loh. Sambil kalau gak cukup bawa teman datang makan loh. Kalau gak cukup ke luar negeri datang makan, kayak semalam kalau Bapak Ibu bawa 3 pas datang 120 orang,
Balik modal gak uang 51 juta gak? Kopi break 2 kali. Ya gak? Makan siang 1 kali. Lusa kita berangkat lagi. Nah, kalau gak cukup 6 negara kamu pergi makan aja. Ya banyak orang menilai angka itu mahal karena dia tidak paham Riway kasih dia apa. Nah ini tugas kita, orang yang sudah paham Riway, itulah kita bisa cerita Bapak Ibu. Betul gak? Kamu lihat mobil-mobil mewah di Riway itu dari mana? Semua hasil dari Riway Internasional. Makanya Bapak Ibu, hari ini kita menemukan sebuah perusahaan yang begitu bagus menuntun kita. Kalau tidak menggerakkan hati kita untuk melakukan tindakan di luar, kita mau sukses, kita mau pakai cara apa lagi Bapak Ibu? Setiap bulan perusahaan menghabiskan uang berapa banyak untuk kita sukses? Ya kayak di Batam. Setiap minggu perusahaan bayar berapa banyak uang dinner sharing? Setiap bulan bayar air, listrik, gaji karyawan berapa? Untuk kita sukses loh. Kalau tidak menggerakkan hati kita berjuang, kamu pergi Grand Batam, BCS, Naga Hill, sewa 1 toko, bayar sendiri, masuk barang sendiri, kamu jualan. Lihat mana yang lebih gampang. Makanya saya selalu cerita dengan teman-teman, orang yang merasa Riway itu susah jalankan karena orang itu belum pernah berbisnis. Makanya saya bilang sama teman-teman, kalau kamu bawa orang yang belum pernah berbisnis, belum pernah berdagang, dia akan segala sesuatu dia tahu itu hanya susah. Tapi kalau dia sudah pandai berbisnis, dia akan merasa Riway sangat gampang. Termasuk tadi saya ketemu Pak Rianto punya tim itu, Pak Pingu punya tim orang lift. Orang yang kerjanya pasang lift loh, lift apartemen, lift rumah mewah punya. Dia pun 8 tahun lalu dia tak tertarik. Ya cerita. Sekarang dia tertarik Riway, karena sistemnya sangat bagus. Sangat bagus. Karena semua sudah dipersiapkan. Kita benar-benar bos yang bawa badan, tidak bawa beban. Bawa badan, tidak bawa beban. Kalau kamu pengusaha bawa beban, gaji karyawan nanti gimana ya, sewa tempat gimana ya, nanti harga turun gimana, kurs naik gimana. Kamu setiap hari bawa beban. Nanti bagaimana melatih orang-orang saya ya. Nah, ini yang menjadi masalah besar dalam berbisnis Bapak Ibu. Tapi di Riway kamu gak usah pusing bawa badan, bawa niat, cerita dengan orang. Terjadi transaksi, ada hasil. Tak terjadi transaksi, kamu tidak ada beban resiko Bapak Ibu. Ya kan? Jadi di sini Bapak Ibu kan 50 juta Bapak Ibu, bukan bisnis Riway itu murah. Sebenarnya Riway punya bisnis sudah investasi main puluhan triliun dari aset Bapak Ibu ya. 56 sekarang sudah hampir 61 kantor Bapak Ibu ya, dari Asia sampai Eropa. Itu investasi berapa? Satu HQ berapa? Nah, ditambah 700 lebih staff. Cuma modal yang besar Riway yang keluarkan, bos kita Lim Boon Hong yang keluarkan. Kita hanya keluar segelintir uang untuk investasi kesehatan sambil dapat sebuah sistem untuk menjalankan bisnis ini, tempat transaksi untuk waktu uang tuh masuk, kita ada tempat nampungnya, maaf kata seperti itu. Nah ini harus kita paham. Barang stok berapa puluh ribu sek, nggak perlu kita, Riway yang atur, betul nggak? Jadi sebenarnya bisnisnya modal besar, cuma divisi modal besar bukan kita. Divisi modal besar perusahaan yang handle semuanya. Sehingga kita lebih jalankan bisnis ini lebih simple, lebih santai, lebih tidak ada resiko Bapak Ibu. Ya, jadi semoga dengan trip ini Bapak Ibu lebih paham dan lebih semangat. Kantor setiap saat bawa orang. Bukan harus ada acara baru ke kantor. Setiap saat cari waktu kosong ke kantor. Ada waktu kosong ke kantor, bawa orang. Karena kantor Riway tidak memalukan kita Bapak Ibu. Dan persiapkan diri untuk menyambut malam penghargaan di Jakarta. Pastikan Anda bisa naik panggung Bapak Ibu.
Ya, makanya sekarang kita lagi prioritaskan teman-teman mau peringkat 1 star sampai 3 star. Nah, bawa orang potensi. Kamu mau 3 star, bawa orang yang potensi 1 star ke kita. Oke, mau orang mau satu box diamond, ketemu di kantor saja, ikut acara kantor. Mau 1 star punya, bisa ada potensi 1 star punya, VIP ke kita, karena kita menuntut pembisnis untuk merangkul pasar Indonesia, Bapak Ibu. Ya, jadi jangan buang waktu sia-sia. Ya, kayak kita biasa kan di luar kan, kalau transaksi nilai kecil ya udahlah di depan teller aja atau udah apa. Yang besar GM pun turun, betul nggak? Jadi Bapak Ibu di sebagian ini harus paham. Ya, jadi jangan buang waktu Bapak Ibu sia-sia. 2025 sudah banyak buang waktu, 2026 jangan buang waktu. Kenapa? Karena stok waktu kita makin lama makin sisa sedikit, bukan makin lama makin bertambah banyak, Bapak Ibu. Kenapa? Tahun ke tahun usia kita bertambah. Usia bertambah, waktu berkurang. Jadi jangan anggap ini santai-santai. Bapak Ibu Slack, Facebook, TikTok, WA, 1 hari sudah lewat, Bapak Ibu. Yang harus Anda tanyakan, tindakan Anda produktif atau tidak produktif. Jangan melakukan hal yang tidak produktif terus. Oke Bapak Ibu. Siap. Ya, jadi semoga tahun ini kita semua bisa berkembang. Dan Amin. ini menjadi satu contoh ke depan Bapak Ibu bisa membawa tim untuk datang ke sini belajar, baik di Indonesia, Singapura, Malaysia, bahkan ke mancanegara. Karena bisnis ini sambil kerja, sambil jalan-jalan juga sambil kerja. Dia berdampingan, enak sekali Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu. Ya, demikian ini yang bisa saya sampaikan. Inilah rute kami selama ini membawa kami berkembang. Jika rute seperti ini bisa membawa kami berkembang, harusnya juga bisa membawa Bapak Ibu berkembang, asalkan Bapak Ibu ada kesadaran diri, ada keinginan untuk menerapkan apa yang kami kerjakan. Maka apa yang kami bisa capai, Bapak Ibu juga bisa capai. Karena ilmu sukses di sini transparan, Bapak Ibu. Semua kasih Anda contoh, tinggal Anda mau pakai atau tidak saja. Oke Bapak Ibu. Ya, sekian, terima kasih. Selamat sore semuanya. Wow,